selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita memanjatkan doa-doa kita pada pagi hari ini di dalam ibadah persekutuan doa pagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa tutup sejenak untuk mohon pertolongan dari Tuhan untuk memimpin ibadah persekutuan doa pagi kita. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan memulai, kita nyanyikan pujian nomor 219, Bapa tunaikan syukur padamu. Bapa di surga, pada saat ini kami memulai berdoa persekutuan doa pagi. Tolong ya Tuhan, Kau pimpin persekutuan doa pagi ini dari awal sampai kami selesai. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau sudah berikan pada kami. Kau sudah memberi kami kesehatan, kekuatan untuk kami bersekutu di dalam persekutuan pagi. Sekali lagi kami serahkan persekutuan pagi ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan memulai doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian nomor 104, Waktu Tuhan Tolong Saya. Dari jalan surga
yang terkasih, kita akan memulai doa-doa syafaat kita. Mari kita memohon pada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Sebelumnya kita memohon ampun pada Tuhan, sehingga doa-doa syafaat kita layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami ucap syukur dan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya, sehingga kami boleh berdoa syafaat pada pagi hari ini. Sebelumnya ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga doa-doa syafaat ini berkenan di hadapan-Mu. Kita berdoa, kami sungguh akan berdoa bersama-sama Tuhan. Pertama-tama kita akan berdoa untuk program-program kerja di tahun 2021 ini di GKI Agape Kelapa Gading dan di Pos Film Latimas. Doakan untuk para hamba-hamba Tuhannya dan majelis yang bertugas di tahun 2021. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau berdoa untuk program-program kerja di tahun 2021 ini di GKI Agape Kelapa Gading dan Pos Film Latimas Tuhan. Tuhan, Kau mau tolong buat kami semuanya, khususnya Kau mau berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Kelapa Gading maupun di Pos Tuhan. Untuk program-program kerja yang di tahun 2021 ini, supaya boleh berjalan dengan lancar, dan apapun program yang kita akan kerjakan Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau berkati ya Bapak sekali lagi hamba-hamba Tuhan dan majelis-majelis yang di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Tuhan. Biarlah kami boleh bergandeng tangan, bersehati untuk mengerjakan program-program kerja untuk gereja-Mu tempat ini di Agape ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bergumul di dalam kesehatannya, di dalam pemulihannya. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini jemaat-jemaat-Mu yang ada di Kelapa Gading maupun di Pos Film Latimas. Tolong ya Bapa, kami tidak tahu pergumulan mereka masing-masing Tuhan satu persatu. Kau pilih mereka satu persatu Tuhan. Mungkin dalam kesehatan mereka sedang menurun, mungkin mereka dalam bergumul dalam rumah tangga, mungkin mereka bergumul untuk pemulihan kesehatannya. Tolong ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu pada kami semuanya ya Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu boleh hidup dengan sejahtera, biarlah jemaat-jemaat-Mu boleh mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai tabib di atas segala tabib. Mungkin jemaat-jemaat-Mu ada yang bergumul dalam pemulihannya, Kau mau tolong pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersandar kepadamu Tuhan, karena Engkaulah gembala yang baik buat kami semuanya. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita berdoa juga untuk vaksin-vaksin yang sudah mulai disalurkan, dan doakan juga untuk pemerintah Indonesia untuk menjalani program-program pemerintah Indonesia di tahun 2021 ini. Doakan juga untuk bencana-bencana alam yang ada di Indonesia, biar Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan untuk yang terkena musibah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk vaksin-vaksin yang sudah ada, yang sudah mulai disalurkan di berbagai daerah, di berbagai kota ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Kau berkati vaksin yang sudah diedarkan maupun yang belum diedarkan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi dan jajarannya, menteri-menteri Tuhan, untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Berkati ya Bapa mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program juga pemerintah Indonesia di tahun 2021 ini Tuhan. Kau berkati ya Bapak supaya program-program itu boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dan Kau berkati juga Presiden Jokowi dan jajaran majelis menteri-menterinya ya Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam yang ada di sini Tuhan di Indonesia. Tolong ya Bapa, Kau berbelas kasihlah pada kami semuanya rakyat Indonesia, khususnya yang terkena bencana alam di berbagai daerah. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati untuk Indonesia ini. Biarlah Tuhan Yesus berkati untuk orang-orang yang terkena musibah bencana alam ini Tuhan. Tolong ya Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Yang terakhir kita juga berdoa. Kita mau berdoa secara pribadi untuk anak-anak kita
untuk orang tua kita, untuk adik-adik kita, untuk saudara famili kita. Kita doakan biar Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka semuanya, biar Tuhan boleh memberikan kita hikmat, biar Tuhan boleh memberikan kesehatan. Mari kita ambil satu jemaat. Amin. Bapa di surga, inilah doa-doa syafaat yang sudah kami panjatkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan doa-doa syafaat ini. Kiranya Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Kami boleh menanti jawaban-Mu dengan kesungguhan hati. Dengan iman kami, Kau pasti akan memberkati doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan doa-doa ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita menyanyikan satu buah lagu yang mengatakan, firman-Mu yang kurasa untuk merubah sikap hati. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara kita bersama berdoa. Ya Bapa, kembali kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama kembali mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berbicara kepada kami, agar firman-Mu itu boleh menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertancap dalam diri kami, dan kami boleh melakukannya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam kitab Nabi Habakuk. Habakuk pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Habakuk pasal pertama ayat 1 sampai yang keempat, saya akan membacakannya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan merenungkannya. Saudara, di bulan Maret tahun 2020 lalu, saya mendengar kabar bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia. Tentu saya dan beberapa teman banyak yang terkejut. Terkejutnya bukan karena corona sudah masuk Indonesia saja, tapi karena kami harus pulang ke kampung halaman masing-masing. Kalau saudara tahu, saya studi di luar kota, di saat itu kami harus tinggal di asrama, dan ketika virus corona itu dikabarkan masuk, maka kami diminta untuk kembali ke kampung halaman masing-masing supaya mengantisipasi penularan virus corona itu, saudara. Lantas saya dari awal pulang sampai sekarang itu masih terus bertanya-tanya, Tuhan kapan ya kami bisa kembali lagi bersama di saat kami boleh studi bersama, bertemu, dan berkumpul bersama-sama lagi. Saudara, pernahkah saudara memiliki pertanyaan dan pertanyaan tersebut seolah tidak direspons dan tidak dijawab? Bagaimana perasaan saudara ketika mengalami hal tersebut? Nah, saudara, inilah juga yang dialami oleh Nabi Habakuk, yang ayatnya baru saja tadi kita baca. Habakuk bertanya, Habakuk berseru kepada Allah atas hal-hal buruk yang terjadi kepada umat Allah, kepada bangsa Israel. Sedihnya saudara bahwa dalam seruan dan tanya yang dinaikkan oleh Habakuk, Allah itu seolah nggak merespons, Allah seolah nggak menjawab seruan dan pertanyaan dari Nabi Habakuk. Di ayat 2, saudara, yang tadi kita baca, Habakuk berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berseru tetapi tidak kau dengar. Aku berteriak kepadamu penindasan tetapi engkau tidak menyelamatkan. Gak cuma itu, saudara, Habakuk juga melihat suatu ironi yang terjadi. Kenapa? Karena ketika dia melihat bangsa Israel itu orang-orang benar menderita, sedangkan orang fasik bersukaria. Orang jahat mengepung orang benar, keadilan muncul terbalik, saudara. Dan tentu, saudara, saya yakin seruan ini nggak cuma dinaikkan oleh sang nabi, oleh Nabi Habakuk, tapi setiap umat Israel yang benar itu pada masa itu pasti juga mengalami hal yang sama. Mereka juga pasti bertanya-tanya, mereka juga berseru kepada Tuhan, kapan hal-hal buruk ini boleh berakhir? Barangkali, saudara, kalau di zaman Nabi Habakuk udah ada WA tuh ya, pasti HP Nabi Habakuk udah bunyi cetang-cetung, udah notifikasinya muncul berkali-kali, pertanyaan dari jemaat, seruan dari jemaat yang bertanya, Habakuk, kamu kan nabi, kok kamu nggak bisa kasih tahu jawaban Tuhan pada kami? Bayangkan, saudara, seorang nabi yang disebut sebagai perantara dan penyambung lidah Allah, ia pun nggak mengetahui mengapa hal-hal buruk ini terjadi. Tapi, saudara, puji Tuhan. Tuhan kemudian membuka suara, Tuhan menjawab seruan Nabi Habakuk. Di ayat 6 Tuhan berkata, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara, orang Kasdim ini bisa kita sebut juga sebagai orang Babel ya. Jadi, ketika Nabi Habakuk berseru, kemudian Tuhan menjawab, Tuhan mau pakai orang Kasdim buat menghukum umatnya yang berlaku fasik itu. Tapi sebentar dulu, bukankah orang-orang Kasdim adalah musuh orang Israel selama berabad-abad? Bukankah orang Kasdim justru bahkan lebih jahat daripada umat Allah sendiri? Gimana mungkin, saudara, Tuhan menghukum umatnya dengan bangsa yang justru lebih jahat daripada bangsa Israel?
Ibaratnya begini, gimana mungkin baju yang kotor kok dicuci dengan air dari selokan? Masa lantai yang kotor dilap dengan kain yang berlumpur? Saudara, jawaban dari Tuhan ini malah menimbulkan pertanyaan dan permasalahan yang justru lebih besar lagi dari Nabi Habakuk. Lalu, kalau udah kayak gini, apakah Nabi Habakuk menghindar? Apakah justru Habakuk meninggalkan Tuhan, dia pahit, dia nggak mau lagi pelayanan, dia nggak mau lagi melayani Tuhan, dia pergi karena Tuhan nggak menjawab seruannya? Puji Tuhan, saudara, Habakuk tidak lari. Dia justru pasang badan. Dia menanti jawaban dari Allah. Mari saudara coba kita lihat di Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama. Habakuk pasang badan, Habakuk bilang gini, saudara. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, kalau saudara tahu pada masa itu orang-orang yang berdiri di menara itu kan tinggi ya, dan juga biasanya ada di tempat terluar di suatu kota. Nah, ketika orang berdiri di menara, ya berarti ada di posisi yang terdepan. Ia bertugas untuk memantau, ia bertugas untuk menantikan datangnya sesuatu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Habakuk, saudara. Ia tetap menanti dengan setia jawaban dari Allah. Dan syukur kepada Allah, benar saja, saudara. Dalam tanya yang ada dalam dirinya, Allah kemudian menjawab Nabi Habakuk. Di pasal 2 ayat yang keempat, Allah berkata kepada Habakuk, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara, bukankah kepercayaan kepada Tuhan ini juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah kamu khawatir, perhatikanlah bunga bakung di padang. Janganlah kamu takut, kamu lebih berharga dari burung pipit. Saudara, saya yakin setiap kita tentu memiliki pergumulan masing-masing. Barangkali mungkin di antara kita ada yang berseru, Tuhan, kapan ini akan berakhir? Tuhan, mengapa ini terjadi? Mungkin kita terus bertanya, berseru kepada Tuhan, seolah kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja. Namun, saudara, ketika mungkin kita tidak dapat melihat tangan Tuhan bekerja, Allah mau agar kita percaya pada hatinya. Pada hati Sang Bapa. Ketika mungkin kita bergumul dalam tanya, percayalah bahwa Ia terus ada bersama dengan kita. Pertanyaannya, saudara, apakah kita mau untuk terus hidup dalam percaya kepada Allah? Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa percaya kepada hati-Mu, Tuhan. Sekalipun kami mungkin tidak dapat melihat tangan-Mu bekerja, biarlah Roh Kudus terus memampukan kami untuk hidup dalam percaya kepada-Mu sebagai orang-orang benar. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, kita selesaikan ibadah persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.